Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari salah satu kelompok kelas A2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Balance Score. Nama kelompok dari anggota kami ialah 1. Debila Salsalina Ardi, yang kedua Muhammad Alif A, yang ketiga saya sendiri sebagai moderator Nurmalis Nadif Suraya, dan yang keempat adalah Nur Siti Maisaroh. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian balance scorecard. Adalah strategi manajemen untuk meningkatkan, mengidentifikasi, dan mengukur beberapa fungsi internal bisnis dan eksternal bisnis. Data yang digunakan dalam balance scorecard sangatlah penting karena dapat digunakan untuk mendukung hasil kuantitatif yang sudah dipertimbangkan oleh manajerial perusahaan sebagai bahan penentuan keputusan. Fungsi balance scorecard. 1. Sebagai alat ukur suatu perusahaan pencapaian visi dan misi yang dianut. Yang 2. Sebagai panduan strategis untuk menjalankan bisnis. Yang ketiga, sebagai alat ukur keunggulan kompetitif yang dimiliki pada perusahaan. 4. Sebagai alat analisis efektivitas yang telah digunakan. 4. Penerapan pengukuran balance scorecard. Pertama, financial perspektif atau perspektif keunggulan adalah pengukuran hasil keuangan seperti apakah yang diharapkan. Kedua, customer perspektif atau perspektif pelanggan adalah pengukuran akan bagaimana penerapan pemenuhan kebutuhan pelanggan dalam organisasi. Yang ketiga, internal proses perspektif atau perspektif proses internal adalah pengukuran bagaimana peningkatan kontribusi lembaga yang sesuai. Yang keempat, learning and growth perspektif atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah pengukuran dalam bagaimana pengembangan mutu sumber daya manusia, organisasi, anggaran, dan hal penting lainnya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Debila Salsalina. Keunggulan balance scorecard yaitu yang pertama mencakup perspektif yang lebih komprehensif, keuangan pelanggan, proses bisnis internal, pengembangan. Yang kedua lebih koheren sehingga hasil perencanaan menjadi lebih strategis. Yang ketiga terukur dan seimbang sehingga sangat cocok digunakan dalam perencanaan jangka panjang. Alasan kegagalan dalam penerapan balance scorecard. Yang pertama, tidak ada komitmen pimpinan. Yang kedua, terlalu sedikit staf terlibat. Yang ketiga, menganggap seimbang kartu catatan angka sebagai proyek. Yang keempat, salah satu memilih konsultan. Yang kelima, kartu catatan angka hanya disimpan. Contoh penerapan balance scorecard. PT Sukowati Kosumatek merupakan penghasilan tekstil yang didirikan pada tahun 1988. Pada tahun 1998, penanaman paham pada perusahaan ini ada 4 orang, yaitu Tantirto Kusuma, Suhartanto, Sulistyowati, dan Herlina Wardana. Perusahaan ini terletak di Desa Purwosuman, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Perusahaan melakukan produksi pada tanggal 8 Oktober 1988 dengan nomor perkembangan perusahaan dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah permintaan dan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan perusahaan sampai dengan tahun 1997. Pada tahun 1996 jumlah permintaan dari konsumen mencapai 1 juta meter per bulan. Dan pada tahun 31
1997 jumlah permintaan meningkat sebesar 20% per bulan dari tahun 1996. Namun karena adanya krisis ekonomi, maka pada pertengahan tahun 1998 jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 15% per bulan dari tahun 1997. Dengan adanya peningkatan jumlah permintaan dari konsumen, perusahaan ingin meningkatkan usahanya dengan cara memperluas agar jumlah permintaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan dapat meningkat kembali. Karena dengan semakin meningkatnya jumlah permintaan itu, diharapkan laba perusahaan juga semakin meningkat, di mana hal ini nantinya akan sangat berpengaruh bagi kinerja perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Alif. Contoh penerapan balance scorecard. 1. Perspektif keuangan. Diketahui bahwa perusahaan mempunyai kemampuan baik untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya selama 3 tahun. Dalam 3 tahun itu diketahui bahwa setengah dana yang ada dalam perusahaan berasal dari pinjaman. Perusahaan mempunyai nilai perputaran persediaan yang semakin menurun dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Berarti perusahaan memiliki tingkat persediaan yang semakin meningkat. Dengan meningkatnya jumlah persediaan ini menyebabkan perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Namun jika peningkatan jumlah persediaan terlalu besar, bisa jadi dikarenakan produk-produk yang dihasilkan tidak laku untuk dijual. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan pengamatan dan pengecekan terhadap perubahan nilai perputaran persediaan dalam setiap tahunnya, agar perusahaan mampu untuk bekerja secara efektif dan efisien, mengelola sumber dananya. Dan dari data laporan keuangan perusahaan diketahui bahwa PT Sukowati Kusuma Tech-Ragen masih kesulitan untuk mengukur nilai tangible assets-nya. Perusahaan ini juga belum dapat mengukur dan memasukkan nilai dari harta intelektual sumber daya manusia di dalam laporan keuangannya. Contoh penerapan balance scorecard. 2. Perspektif pelanggan. Bangsa pasar yang dikuasai oleh PT Sukowati Kusuma Tech-Ragen sulit untuk diukur dikarenakan produk yang dihasilkan oleh perusahaan ini kadang-kadang berbeda dengan perusahaan saingnya. Perusahaan mempunyai kemampuan dalam mempertahankan pelanggan lama. Bisa dilihat dari adanya sejumlah pelanggan lama yang melakukan pembelian barang secara rutin dalam setiap minggunya, setiap 9 sampai 11 pelanggan. Perusahaan hanya mampu menambah kira-kira 1 keterlambatan pengiriman barang dinilai cukup baik, walaupun ada komplain karena keterlambatan pengiriman barang. Yang tingkat keterlambatan tersebut relatif kecil, yaitu sekitar 3%. Dalam sebuah perusahaan melakukan pengiriman sebanyak 30 kali, baik pengiriman ke dalam maupun keluar kota. Dan dari 30 kali pengiriman itu, ada 1 kali terjadi keterlambatan untuk tingkat pengambilan produk oleh pelanggan relatif kecil, sekitar 3%. 30 kali penjualan produk dalam setiap bulannya. Ada 1 kali produk yang dijual tersebut dikembalikan oleh pelanggan. Dan apabila ada pengembalian produk dari pelanggan, perusahaan akan berusaha secepatnya untuk menukar produk yang telah dikembalikan tersebut. Paling lama dalam waktu 5 hari dalam melakukan produksinya, perusahaan berusaha untuk menggunakan peralatan yang masih layak pakai. Fasilitas yang digunakan perusahaan sudah baik dan memadai. Perusahaan mempunyai persediaan produk yang baik. Citra dan reputasi perusahaan beserta produknya dinilai baik, bisa dilihat dari adanya hubungan yang terjalin dengan baik antara perusahaan dengan pelanggan. Untuk penerapan balance scorecard. 3. Perspektif proses internal. Perusahaan memiliki kemampuan yang baik dalam hal menciptakan produk baru, bisa dilihat dari
kemauan dan kemampuan perusahaan dalam membuat produk baru yang sesuai dengan apa yang diinginkan dan dibutuhkan pelanggan serta usaha yang dilakukan secara terus-menerus. Tingkat kerusakan produk penjualan di perusahaan ini relatif kecil, yaitu sekitar 1% dari total jumlah produk yang diproduksi, karena perusahaan setelah melakukan pengawasan di dalam proses produksinya, jumlah permintaan dari pelanggan yang tidak dapat terpenuhi relatif kecil. Hal ini karena perusahaan selalu mempunyai persediaan yang cukup dalam gudangnya. Layanan terhadap penggantian produk yang rusak diusahakan secepat mungkin, biasanya dalam waktu 1-2 hari. Jadi begitu proses retur selesai, barang bisa langsung dikirim atau ditukar langsung pada hari itu juga. Kualitas bahan baku yang digunakan oleh perusahaan adalah kualitas yang baik. Digunakan perusahaan dengan pemasok adalah hubungan sebagai mitra bisnis yang terjalin dengan baik karena kedua belah pihak saling mempercayai. Misalnya, satu perusahaan telah dipercayai oleh pemasok dalam hal pembayaran yang tepat waktu, dan apabila perusahaan mengalami masalah keuangan, pemasok akan memberi kelonggaran pada perusahaan mengenai jangka waktu pembayarannya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nur Siti Maisaro. Contoh penerapan balance scorecard, perspektif belajar dan tumbuh. Perusahaan PT Sukawati Kusumatek Sragen telah memberikan kepuasan pada pekerjanya dengan baik. Dalam hal ini dapat dilihat dari pegawainya yang rata-rata merasa senang karena selain mendapatkan tunjangan, pada hari-hari tertentu mereka juga diberi kesempatan untuk lebih maju dalam bidangnya melalui pelatihan-pelatihan. Sehingga tingkat perputaran pegawai dalam perusahaan ini sangat rendah atau jarang terjadi. Bahkan dari 700 orang pegawai, hanya ada 3-5 pegawai yang keluar masuk dalam setiap bulannya. Sedangkan untuk ketepatan informasi yang tersedia dinilai cukup baik, dikarenakan masih ada ketidaksesuaian antara data yang ditulis dari komputer dengan data yang ditulis manual. Misalnya mengenai jumlah persediaan barang dalam gudang dan jangka waktu yang dibutuhkan relatif cepat atau singkat. Dalam hal ini dapat dibuktikan dari para karyawan yang jarang melakukan komplain mengenai insentif, dikarenakan para karyawan telah puas dengan insentif yang diberikan perusahaan, dan perusahaan juga telah memberikan insentif tambahan bagi para karyawan yang lembur. Pada PT Sukawati ini juga melakukan pemantauan secara periodik terhadap hasil kerja para karyawannya yang dilakukan setiap 3 bulan sekali. Kesimpulannya adalah pengukuran kinerja yang diterapkan PT Sukawati Kusumatek Sragen dengan menggunakan konsep balance scorecard belum optimal karena pengukuran kinerja yang diterapkannya hanya mengarah pada satu perspektif saja, yaitu perspektif keuangan. Sedangkan ketiga perspektif lainnya masih terdapat konsep-konsep yang bersifat konvensional. Terima kasih atas teman-teman yang sudah bergabung, dan sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.